Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia makin dekat lawan Irak. Tapi bayang-bayang ketidaklengkapan skuad sudah mulai terlihat. Sintayong pada latihan pertama akhirnya menegaskan bahwa Jez tidak akan main saat lawan Irak. Penyebabnya, Jez punya tugas dengan Venezia untuk melakoni final playoff Liga Italia Serie A. Ini menjadi momen bersejarah bagi Venezia dan juga Jez. Dia akan naik tingkat ke Liga Italia Serie A dan menjadi pemain Indonesia pertama yang main di Serie A kalau terjadi. Dan ini tentu momen penting yang tidak bisa dilewatkan oleh Jez bersama klubnya. Sintayong paham dengan itu, sehingga dia memastikan bahwa Jez tidak main pada saat melawan Irak, karena Jez baru pergi ke Indonesia pada 5 Juni nanti. Jadi waktunya sangat mepet. Apakah ini jadi tanda bahaya buat lini pertahanan Indonesia saat lawan Irak? Di awalnya saya memang berharap Jez ada. Bang Jai ini memang sangat dibutuhkan oleh timnas untuk menghadapi Irak. Striker-striker Irak yang kita tahu punya ketajaman dan juga keakuratan dalam menembak dan juga bola-bola atas. Utamanya Aiman Hussein, ada juga Ali Yasin, ada juga Muhammad Ali. Tugas ini sebenarnya diharapkan bisa diredam oleh Jez, seorang back berpostur tinggi yang dinanti penampilan, tapi itu tidak bisa dilakukan, dan menurut saya Sintayong sudah ada solusinya. Apalagi kalau bukan menarik Nathan Chuaon ke lini belakang. Kita tahu pemain ini versatile atau serba bisa. Dia bisa main di belakang dan biasa main di gelandang bertahan dan juga bisa di back kiri. Belakangan ini dia lebih banyak di gelandang bertahan dan juga back tengah. Nah, lawan Irak, dia akan menjadi back tengah lagi. Dia akan menjadi andalan bersama Justin Hubner. Nah, untuk formasi 3-4-3, 3 back di belakang siapa untuk menemani dua pemain ini? Saya cukup ragu antara Jordi Amat atau Rizky Ridho. Mungkin Sintayong akan memantaunya setelah laga lawan Tanzania. Dua-dua pemain ini sama-sama bagus. Keduanya juga seorang kapten. Jordi Amat adalah kapten, Rizky Ridho juga kapten. Kalau melihat penampilan di Piala Asia U23 ya Rizky Ridho ya. Tapi Jordi Amat pemain lebih senior. Ini yang masih menjadi pertanyaan buat saya. Tapi Nathan akan jadi solusi yang baik. Kita tahu bahwa dia adalah pemain yang cermat. Pemain yang bisa menyelamatkan gawang di momen-momen genting. Di laga melawan Irak, laga melawan Guinea, 2 kali dia menyapu bola saat Hernando Ari tidak bisa atau tidak bisa menjaga gawangnya dengan baik saat bola lowong gitu. Tapi ada beberapa kelemahan, atau bukan kelemahan ya, ada beberapa kesalahan kecil yang dilakukan Nathan, seperti umpannya yang kurang akurat saat lawan Guinea, tapi saya yakin dia akan memperbaiki itu saat lawan Irak. Nah, Sintayong pasti menggunakan formasi 3-4-3. Ada 3 back di belakang. Nah, melawan Irak, kita juga tidak perlu takut. Karena kita punya 2 double pivot yang baik. Di lini tengah kita sepertinya Sintayong akan memainkan Tom Haye dan Ivar Jenner, 2 gelandang pivot. 2 gelandang yang sebenarnya gaya mainnya mirip. Hampir mirip lah. Walaupun Tom Haye lebih senior, tentu lebih banyak pengalamannya. Keduanya akan ditemani oleh Shane Patinama di kiri dan Sandy Walsh atau Asnawi di kanan. Kembali ini dilihat lagi saat pertandingan lawan Tanzania. Ada beberapa posisi yang masih harus diperebutkan. Sedangkan di lini depan, sebelah kiri,
ada Marcelino, ya sepertinya gitu, lalu Rafael Struijk dan Jakob Sayuri. Nah, kembali ke double pivot ini. Untuk melawan Irak, kita memang kehilangan Jay Ijes, tapi adanya dua pemain double pivot, gelandang bertahan, setidaknya ini bisa menyaring serangan lawan dari tengah. Ini akan membuat pertahanan kita lebih solid lagi. Akan lebih solid kalau ada Jay, Bang Jayadi, tapi Sintayong sudah menemukan solusinya. Nathan juga kita tahu penampilannya selalu bagus, selalu on fire. Pada saat latihan pertama, hari pertama, dia tampak cedera, tapi berdasarkan keterangannya langsung kepada media, dia mengaku tidak apa-apa dan siap tempur lawan Irak. Hanya Yance Sayuri ya, kembarannya Jakob Sayuri yang terkena hamstring, dan ditunggu bagaimana perkembangannya. Apakah Sintayong akan memanggil pemain baru untuk menggantikan Yance Sayuri. Ada juga mungkin satu tambahan kiper lagi, karena saat ini baru ada 2 kiper. Martin Paes belum ada kabar ya. Ya kita tunggu di akhir-akhir bulan ini ya, 31 Mei itu jadi penentuan. Apakah Martin Paes atau Nadeo yang akan menjadi backup untuk posisi kiper, backup untuk Hernando Ari dan Adi Satrio. Soal pertahanan lagi, kembali ke soal pertahanan. Muncul juga wacana atau ada fans dan media juga penasaran apakah dengan belum hadirnya Jay Ijes lawan Irak, apakah Sintayong akan memanggil kembali Elkan Bagot, bek berpostur tinggi, mungkin akan berguna lawan Irak. Tapi Sintayong menjawabnya dengan dingin. Secara tersirat dia mengatakan, tanya sendiri saja kepada Elkan. Itu artinya Sintayong sudah menutup pintunya untuk Elkan kembali. Elkan Bagot sendiri di story IG-nya sedang berada di New York, Amerika Serikat. Jadi ya dia juga sedang berlibur. Kemungkinan besar tidak akan dipanggil lagi oleh Sintayong. Tapi kalau total tertutup, menurut saya ya itu dilihat perkembangannya nanti ya. Saat ini semuanya Sintayong sudah memberi sinyal. Harus tanya langsung kepada Elkan, karena Elkan yang tahu. Itu artinya Sintayong berharap Elkan melakukan sesuatu, atau bicara, atau minta maaf kepada Sintayong misalnya. Kalau itu terjadi, menurut saya pintu bagi Elkan masih terbuka. Tapi untuk lawan Irak, dia sulit dipanggil lagi, meskipun dia bisa memainkan Jay Ijes. Demikian teman-teman, ulasan saya soal pertahanan timnas Indonesia jelang lawan Irak. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua, dan salam olahraga.